Jokowi sampai kaget, nggak nyangka Prabowo keluarkan kata-kata ini. Saudara-saudara, kita berjuang di politik ini dan kita berjuang karena tentunya kita ingin memberi suatu. Saya membaca masuknya Prabowo ke pemerintahan Jokowi itu ada strategi besar yang akan dibuat oleh Prabowo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys dimanapun berada? Tetap sehat, tetap semangat kan? Gimana ibadah puasa kalian hari ini? Mudah-mudahan ibadah puasa kita sampai nanti Hari Raya Idul Fitri lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Henrys, kita mencoba menganalisa dan mengikuti perkembangan politik yang terjadi saat ini. Oke, kemarin ini heboh gitu ya, saat Prabowo berkunjung ke Nasdem Tower. Nah, di pemberitaan itu Prabowo disediakan karpet merah. Oke, saat berkunjung ketemu Surya Paloh. Lalu nextnya Anies Baswedan datang ke Nasdem Tower, ya, tapi tidak pakai karpet merah. Lalu dua momen ini digoreng-goreng sedemikian rupa. Wah, ini kalau Prabowo diistimewakan, sedangkan Anies tidak. Lalu sementara itu saya baca dari Mardhani Alisera, tujuannya karpet merah itu, kenapa pas Anies nggak ada karpet merah? Karena karpet merahnya lagi cuci. Cuci maksudnya buang yang kotor-kotornya dulu gitu. Jadi dicuci dulu. Itu kan mungkin tersirat banyak makna gitu ya. Oke. Lalu ada juga yang komen begini. Kenapa kok calon presiden pemenang yang datang? Pasti ada sesuatu. Seharusnya kan yang datang itu adalah partai politik datang mengucapkan selamat. Tapi kalau ini pemenangnya datang ke Nasdem. Ini pertanyaan besar untuk kita semua ya. Kenapa Prabowo yang datang? Oke. Kemudian Anies Baswedan datang ke acara buka puasa bersama. Rame banget. Dan yang paling menonjol itu adalah sirsak raksasa. Sirsak yang besar dari ibunya Bapak Anies Rashid Baswedan untuk Bapak Surya Paloh. Dan itu filosofinya luar biasa. Mungkin kalian yang ngerti filosofi sirsak itu apa? Komen di bawah ya guys ya. Prabowo pernah dalam pidatonya mengungkapkan hal seperti ini. Apa itu? Kita simak pidatonya di sini. Cek kita. Jokowi sampai kaget, nggak nyangka Prabowo keluarkan kata-kata ini. Saudara-saudara, kita berjuang di politik ini dan kita berjuang karena tentunya kita ingin memberi suatu pengabdian kepada rakyat kita. Kita ingin memberi perbaikan kepada rakyat kita. Saya kira itu yang mendorong perjuangan suatu partai politik. Kalau tujuan kita hanya untuk kita berkuasa, ini menurut saya ujungnya mungkin tidak bagus. Tidak bagus bagi bangsa kita dan rakyat kita. Kalau semua partai politik dipimpin oleh elit partai yang tujuannya adalah ingin mencari kekuasaan untuk kekuasaan, power for the sake of power, ingin mencari kekuasaan hanya untuk kekuasaan, lebih-lebih mencari kekuasaan untuk memperkaya diri, memperkaya keluarga, dan memperkaya kelompok. Ini ujungnya tidak baik untuk bangsa. Ini adalah pelajaran sejarah yang bisa membawa suatu negara ke arah kemakmuran adalah pemimpin-pemimpin yang utama adalah pemimpin-pemimpin yang bersih, yang jujur, yang capable, yang bisa membawa kebaikan bagi rakyat dan masyarakat.
Itu adalah pelajaran sejarah peradaban manusia. Jadi kalau kita lihat dari statement dari Prabowo Subianto ini, itu bagus banget. Kalian pasti setuju ya kan? Saya jujur aja setuju. Apakah gara-gara statement ini sehingga sekarang di media itu Prabowo dengan Jokowi ini tampak renggang hubungannya? Yang biasanya kan kemana ada Jokowi itu ada Prabowo. Sekarang tidak. Bahkan kemarin ada videonya Jokowi pun nggak mau nyalamin Prabowo. Belum lagi Partai Gerindra sebagian besar itu mendukung hak angket. Ada apa kira-kira ini? Ya, ada apa? Santer berita kalau Prabowo itu menjebak Jokowi. Untuk mengalahkan Jokowi itu butuh trik taktik jitu. Karena kita ketahui bersama kan 2 kali Prabowo itu kalah, 2014 dan 2019 oleh Jokowi. Lalu tiba-tiba kita dikagetkan Prabowo masuk di pemerintahannya Jokowi. Awalnya saya sendiri 2019 mendukung Prabowo Subianto. Prabowo masuk di pemerintahan, sempat kecewa. Tapi saya waktu itu sempat bergumam, sempat berpikir positif, dan sempat saya sampaikan kepada istri saya waktu itu. Saya membaca masuknya Prabowo ke pemerintahan Jokowi itu ada strategi besar yang akan dibuat oleh Prabowo sehingga masuk dalam pemerintahan tersebut. Benar gak sahabat Henris? Dan analisa saya berapa tahun lalu 2019 itu mulai terbuka sekarang. Ya. Jadi Prabowo sengaja masuk nih ke pemerintahan Jokowi supaya tahu dan bagaimana cara bisa mengalahkan Jokowi. Benar gak sahabat Henris? Tentu butuh strategi besar. Masuk. Tentu banyak orang yang kecewa. Ya kan? Banyak orang yang kecewa dengan Prabowo waktu itu. Tapi saya masih positive thinking dengan Pak Prabowo waktu itu. Saya masih ingat betul. Barangkali dia masuk ke pemerintahan Jokowi supaya bisa dalam tanda kutip membaca, melihat, dan bisa membuat strategi untuk pemerintahan Jokowi atau mengakhiri era Jokowi. Ya. Nah, sekarang mulai terbuka nih, satu persatu mulai terbuka. Jangan-jangan Prabowo dan Anies ini masih bekerja sama, karena mereka tahu untuk mengalahkan Jokowi dengan kekuatan yang luar biasa sangat-sangat tidak mungkin. Nah, masuklah Prabowo di pemerintahan Jokowi. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, apalagi kemarin sempat saya membuat survei. Apakah kalian setuju kalau Prabowo Gibran dilantik menjadi presiden dan wakil presiden 2024 nanti? 94% menjawab tidak setuju. Alasannya macam-macam. Karena nggak setuju dengan Gibran. Pemilu curang. Ya. Sejalan juga dengan apa yang diajukan Amin, ya, Anies Baswedan dan Muhaimin ke MK, gugatan Pilpres curang, ya kan? Itu malah sebelum hari pencoblosan. Belum lagi demo-demo. Ya, kita perhatikan mereka subjeknya ke Jokowi, lengserkan Jokowi, turunkan Gibran. Ya. Banyak yang tidak setuju dengan Gibran. Jadi saya memikir kembali analisa positif saya terhadap Prabowo waktu itu. Ya. Kalau memang itu terjadi, tentu ini nanti akan menjadi spekulasinya Prabowo tetap dilantik presiden, Gibran tidak, karena Gibran terdiskualifikasi. Atau Prabowo Gibran diskualifikasi, pemilu ulang, maka Prabowo akan mendukung 01, Anies Baswedan, ya kan? Melawan Ganjar Mahfud. Kalau terjadi pemilu ulang, MK mengabulkan permohonan dari kuasa hukum Amin, maka terjadilah pemilu ulang.
Nah, nanti disinilah pertarungan terang-terangannya, ya. Karena Nasdem di sini masih menjadi kingmaker. Logika saja, masa pemenang pemilu versi KPU Prabowo datang ke Nasdem. Nah, itu kan secara logikanya kan daya jual, daya tarik dari Nasdem itu luar biasa. Ya kan? Mudah-mudahan analisa positif saya terhadap Prabowo 2019 lalu bisa terwujud saat ini. Kita lihat saja nanti. Nanti akan terjadi pemilu ulang, maka Prabowo akan bersatu dengan Nasdem, ya, bersatu dengan Anies untuk melawan Ganjar, ya. Bisa jadi seperti itu. Karena Jokowi tidak akan mungkin masuk lagi ke PDIP, ya kan? Nah, bisa jadi seperti itu sahabat Indonesia. Kemungkinan lain, spekulasi lain, Prabowo tetap, ya, pemerintahan bersama Anies Baswedan. Itu saja spekulasi pemilu 2024, situasi politik terkini dari saya. Kalau ada benarnya itu ambil, kalau kurang mohon dimaafkan. Thank you for your attention, sahabat. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.